ada suatu petunjuk bagi kita bahwanya mereka itu adalah perbandingan daripada orang yang nggak bodoh, orang yang pinter, iya kan? Jadi kita Harusnya kita pura-pura pahami. aja, pura-pura nggak tahu yai bahwa mereka bodoh. Oh, setuju. Ini statement fitnah semua ini. Oh ya, tinggal diklarifikasi aja Vicky. Tenang, klarifikasi aja. Statement ente semua ini. Tuh, Bang Ahmad nggak boleh. Masa dibilang Mbak Alawi cucu palsu, keturunan Yuyi, Firaun. Nggak boleh gitu, Jangan, nggak boleh jangan. gitu kawan. Kita harus menghargai walaupun itu adalah pemalsuan, palsu. Kita harus menghargai. Bang. Itu suatu karya ya, satu karya loh itu. Oh iya. Iya Tobat, betul Bang. itu. Roma Irama aja Berat motori, loh tobat. mengakui maaf saudara-saudara sebangsa setanah air satu akidah. Kami ternyata cucu palsu. Berat itu. Ya, Tobat, beda Bang. sama Roma Irama Gufron. aja udah. Gufron meminta Tobat. maaf. MUI tajam menyerang, tapi MUI nggak berani sama Balawi karena di dalamnya udah kecampur racun-racun dan iler-iler Balawi. Ya, jadi berat mengaku, nggak usah Rokim ketua Robito Alawiyah. Bahar Semut aja nggak berani ngaku kalau saya tidak bersalah. Itu saya baca kitabnya milik kita semua, Pak Alawi itu. Jadi saya berbohong karena ada kitabnya. Iya, Bang Haji Roma Irama memang tobat, Bang. Betul, saya akui beliau itu tobat dari mengakui bahwa Habib itu bukan cucu Rasulullah. Tobat memang. Tobat, Bang. Roma Irama aja Iya motori. bener. Roma Irama aja tobat kalau para Habib itu bukan cucu Rasulullah, bukan. Ya udah Tobat sadar memang. dia, sadar. Dia muhibin sejati dari sejak kecil loh. Ya, setelah tahu, waduh ternyata puluhan tahun saya ditipu sama Mbak Alawi. Bertobat dia. Benar tobat itu, nggak salah sampean Bang Vicky. Roma Irama itu tobat. Kalau para Habib itu bukan cucu Rasulullah. Nah, ini saya tampilkan ya salah satu ulama dulu dari kalangan mereka pun juga sudah mengatakan bahwa separuh daripada negara Yaman itu tidak mempercayai mereka sebagai turunnya Nabi. Itu abad ke-9 Hijriah Yai. Jadi bukan baru. Iya, Dari abad abad 9 9 Hijriah udah banyak orang yang tidak percaya mereka zuriat Nabi karena tidak bawa bukti. Macam si Vicky ini ngomong gedabrus, nggak bawa bukti. Giliran kita ngomong suruh buka bukti, dikasih bukti dia mencret berak sekebon. Enggak. Ini salah satu data. Ya jangan gitu bukti kita lah. mereka loh ya, bukan kita. Kasih aja. Validnya buktinya. Suaranya Ini kita udah minta mulai maaf. pelan, dia mencret, dia diare. Buktinya dari mana? Ya itu baca kitabnya. Fitnah. Iya, baca kitabnya, Bang. Itu tuh lo baca kita. Sontoloyo nih, ternak-ternak Mulyono. Iya. Lagi ini ternak-ternaknya komunis Syiah Wahabi nih Vicky nih. Bang. Cuma dijadiin tumbal Balawi. Bang Siaga. Dia ngomong ternak Mulyono, dia ndak paham siapa ternaknya Mulyono itu. Ya, kalian Istilah Mulyono itu siapa? Wong ternaknya Mulyono itu bebek tengil itu kok. Kok kalian Anda tidak, kalau tidak paham jangan bernarasi. Anda ditelanjangi di sini. Mencret. Mulyono kalian semua lah. Loh iya, Mencret. ternak Mulyono itu siapa? Bebek tengil itu. Aduh, kok lari ke sana sekarang katanya bahas yang apa itu yang tidak percaya kepada nasab mereka. Ini ulama Nggak mampu dia. banyak dari kalangan mereka juga mengatakan seperti itu. Ya kan tadi saya Ini kita nanya internal. Nggak mampu ya. Kang Dargo, saya nanya sama Kang Dargo. Coba apa yang membuat antum tidak percaya Rasul? Masih diserang Dargo. Emangnya kamu marah ke Dargo? Ya sudah, Marah saya ke Dargo. Enggak. Kalau mau marah ke Bang Dargo ini, aku santri ini Bang Dargo. Ayo santri ini tak jawab. Kenapa? Aku keponakannya.
siapa aja jawab. Oh iya ya. Apa yang membuat tidak yakin kepada ada cucu Rasulullah itu penipu dan pembohong? Saya tanya. Terang mana? Nggak usah pasti, kira-kira. Cucu. Jadi mulai tadi itu para Dargo. Ya silakan Dargo. Silakan. Ngamuk dia sama Bang Dargo. Awas Kang Dargo, ntar digigit. Gini Vicky, gini. Oke, tak jawab. Kenapa Mbak Alawi itu tidak soheh ya? Tidak soheh keturunannya. Sekarang gini, tak terangin ya, garis besarnya saja. Kalau per kitab nanti lama nanti ini 2 hari 2 malam tidak selesai. Secara surah istifadohnya para habib itu gugur. Nah, satu itu secara surah wal istifadohnya gugur. Nasab alu itu. Karena apa? Tidak bisa menghadirkan saksi bukti sejamannya. Baik itu data kitab sembarang. Ya, nomor 2 saja wis. 2 saja. Nomor 2 adalah sekarang ini ilmu pengetahuan itu sudah maju dengan pesat. Nah, agama kita, agama Islam itu sudah bisa mengimbangi dengan kemajuan teknologi. Habib itu cuman bisa membuktikan bahwa dia itu nasab yang soheh ke Rasulullah. Itu cuman terakhir ini, yang nomor 2 ini apa? Kalau mau dia tes DNA dan itu bisa menjelaskan ke halayak umum bahwa saya genku ini loh. Nah, itu cukup 2 aja. Jangan nanti saya nakobah mana yang aduh terlalu ribet nanti. Terlalu ribet, 2 aja sudah. Ya, untuk Kang Vicky saya jawab sesingkat-singkatnya dan padat. Terima kasih Bang Vicky. Mantap Bang, mantap. Lanjut Kang Dargo, jangan ngomong masalah kobah. Waktu undang Naat aja nggak hadir mereka. Malah mengadakan acara Hall Sunan Ampel. Ya, gantian untuk Kang Vicky menjawab, nanti ditanggapi dengan yang lain 2 menit. Biar enak ya, biar bisa didengar. Silakan Bang Vicky. Kalau marah-marah ke Dargo silakan. Hantam aja Dargo. Enggak, maksudnya Makan aja tuh Kang Dargo tuh, makan. Vicky semangat, Vicky serang Bang Dargo, Vicky serang. Tak belanin Bang Vicky, tenang aja. Makan, gigit, makan. Ayo gas Dargo itu. Dia santri tapi jadi dukun itu. Allah. Ayo. Jangan takut, makan aja itu Kang Dargo itu, makan habis-habis. Tenang aja. Dargo itu aslinya santri, cuma jadi dukun, nggak mandi kalau nyihir dia itu, kalau nyantet. Ayo gas. Sikat Vicky, sikat. Ini semua dukun kamu ini. terus kenapa Imat diajak debat kabur ya? Dijawab dulu, kamu taslim nggak sama Dargo? Kalau taslim, baru tanya lagi. Kalau belum taslim, jangan tanya lainnya dulu. Berarti kamu udah taslim tadi ya, bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Ini pertanyaan berikutnya, silakan Dargo. Nah, Kenapa saya kasih Ba'alawi moderator kabur? kepada Kang Siaga Bencana jadi moderator ya. Ya, bro. Diatur semuanya. Gimana? Sudah? Tanya apa lagi? Udah, tadi dia taslim atas bukti-bukti bahwa ternyata Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Sekarang dia pertanyaan berikutnya. Kenapa Kiai Imat dan Robito Alawiyah kabur-kaburan kalau diundang? Ya, Al-Kaburi, kenapa? Monggo. Berarti ini Kemat ya yang Al-Kaburi berarti ya, yang menurut Vicky ya. Ya, dua. Kenapa Kiai Imat dan Robito Alawiyah serta Reject 3 kabur-kaburan ketika diundang atau setelah memfatwakan tes DNA?
Nah, oke. Ayo. Ayo Sekarang jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Vicky santri yang baik loh. Pertanyaannya banyak sama Kiai ini. Jadi yang Mantap, mantap. pertama, kenapa Kiai Imad kabur kalau diundang? Kedua, kenapa Robito Alawiyah kabur kalau diundang? Ketiga, kenapa Reject kabur dari tes DNA setelah memfatwakan siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi harus tes DNA? Ini santri yang baik nih Kiai, monggo dijawab. Ini aja udah fitnah kan, udah aduh penggiringan opini. Ya kan enak kan kalau di framing enak kan, lu kira lu nggak framing cuma Kiai Imad doang, enak nggak? Enak nggak? Lanjut Kiai, ini namanya mirroring, berani bertanya berani ditanya. Ayo Kiai, monggo Kiai, 3 pertanyaan dari santri yang baik. Diajak baik-baik untuk diskusi sama Habib kabur. nah iya. Tak jawab dulu. Aduh. Tak jawab Pertanyaannya dulu. kok sama dijawab dulu pertanyaan itu, baru saya jawab nanti yang kabur itu. Tak jawab dulu kenapa Kiai Imad kabur ya. Mau ndak kabur gimana? Ya satu ini kejadian di Banten nih ya, kejadian di Banten. Kan sudah saling percaya bahwa yang harus hadir waktu di Banten itu adalah dari pihak Robito Alawiyah, entah itu ketuanya atau sekretaris siapanya. Pokoknya dari Robito atas nama Robito ya. Bukan Ahmad personal ya. dulu suara anak-anak, nanti komalnya bahaya, suara anak nangis soalnya. Lanjut Kiai. Siapa sih? Di mute dulu yang ada anaknya, mohon di mute dulu sebentar ini. Jadi ya, kenapa di Banten itu Kiai Imad dikatakan kabur ya? Karena satu, Kiai Imad itu tidak merasa setara atau sebanding, karena yang dituju oleh Kiai Imad itu adalah dari pihak Robito Alawiyah langsung yang harus datang dan berhadapan dan mengadu ilmu dengan Kiai Imad. Ternyata apa yang telah terjadi? Robito tidak datang yang atas nama Robito, tapi diwakili personal Tanya Hanif dan si Celengan Semar Wafi, dan juga Kiai siapa itu yang satunya Kiai itu. Nah, akhirnya itu dari pihak Kiai Imad juga mewakilkan, karena dari Robito atas nama lembaga yang terhormat ini tidak datang gitu. Akhirnya Kiai Imad juga diwakili oleh teman-temannya juga. Waktu itu ada Kori ya dari Bangladesh itu yang masih sadar, sekarang kan tidak sadar ya. Terus ada Gus Jasuli dan yang lain-lain seperti itu. Itu ya. Nah, gara-gara Kiai Imad menyandang gelar Al-Kaburi. Padahal seandainya dari Robito datang di Banten itu semua Robito itu datang, termasuk si Rohim itu datang, insya Allah Kiai Imad datang dan juga tidak akan kaburi. Begitu ya. Nah, yang kedua di IAIN Wali Songo. Ini saya jawab juga di IAIN Wali Songo. Kenapa tanggal 10 harusnya deal dan tanggal 7 mengadakan mengajukan debat di kantor Robito? Seakan-akan ketakutan. Para Robito itu ketakutan. Kenapa harus di Robito? Sebenarnya di tempat netral, benar yang di UIN Wali Songo. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang apa pertanyaan ini Kang Anu? Reject sudah memfatwakan tes DNA siapa yang ngaku-ngaku zuriat Nabi tapi dia Al-Kaburi. Nah, gini. Nggak ada pertanyaan kayak gitu, aduh siaga. Ini namanya mirroring supaya kita semua mendapat ilmu. Nggak apa-apa, ini pertanyaan siaga, tambahan dari moderator. Nah, itu ya, yang untuk si Pak Rizik ini memfatwakan semua ya, siapa yang mengaku-ngaku duriat Rasul atau habaib harus dengan kitab sejaman dan silsilah nasab yang benar dan harus tes DNA. Itu dari Pak Rizik, dibantah oleh menantunya si Hanif. Loh, tes itu udah haram. Dan ini Habib itu sudah soheh, sudah diakui oleh para ulama Indonesia yang sudah ulama-ulama sepuh Indonesia. Kenapa harus begitu? Nah ini, jadi dari itu saja, aduh ya Allah, suara bayi.
dari itu saja sudah bahwa kebingungan dari grupnya Robito Alawiyah. Si Pak Risik menganjurkan, si Mantu mengharamkan. Bagaimana kelanjutannya itu? Yaitu kelanjutannya apa? Kelanjutannya bahwa Duriyah Rasul atas nama habaib dibatalkan dan tidak tersambung. Terima kasih. Oke, jadi Vicky, kalau sudah taslim, silakan pertanyaan berikutnya. Tapi kalau belum, nggak boleh tanya, didiskusikan dulu, dibantah itu kiaimu. Lanjut. Saya tambahi. Tantangan Kiai Syarif di ILC TV One beberapa waktu lalu kepada siapa itu perwakilan dari Mbak Mumin, ke Novel Bamumin. Di antara 3 orang itu yang disebut oleh Kiai Syarif sampai sekarang belum ada jawabannya. Terus apakah masih berani Anda membuat pernyataan bahwa Kiai Imad yang Al-Kaburi? Sedangkan dari 3 orang tokoh-tokoh Habib itu yang disebut oleh Kiai Syarif sampai sekarang belum ada jawabannya. Itu di TV nasional loh. Bukan di komal-komal seperti ini. Jelas, lugas. Gimana Vicky? Taslim? Pertanyaan selanjutnya, kalau belum taslim serang itu, bantah argumennya Kiai Dargo. Kalau di Imad ini, kalau di Robito Alawiyah, emang kenapa sih? Kok nggak mau? Itu tadi udah dijelaskan, Robito Alawiyah tidak tampil tapi menyewa celengan Semar, Wafi, Rumel dan Kurtubi. Siapa awal Hanif Alatos ketika ditanya sama Tubagus moderator, apakah Anda mewakili Robito Alawiyah? Tidak. Kemudian di kandangnya sendiri moderatornya bertanya, apakah ada bukti kitab sezaman? Nanti akan dibahas. Iya, tapi saya mau bertanya, kitabnya ada ya? Nanti dibahas. 3 kali ternyata sampai kiamat kurang 2 hari nggak pernah dibahas. Ya, oke, jadi udah terjawab Vicky. Kalau kamu taslim, silakan bertanya selanjutnya. Kalau nggak taslim nggak apa-apa, serang itu Kiai Dargo, aku dukung. Semangka Vicky, semangka Vicky. Oh gitu, oke. Jadi terkait dengan statement terakhir di TV One di ELC itu, bukan tantangan itu ya, menawarkan kepada Bang Mukmin dari 3 Habib itu siapa itu, atau ketiga-tiganya sekalian, tidak ada masalah. Faktanya sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi bukan kabur-kaburan ini. Siapa yang pengkhianat, siapa yang pengecut? Ini tentang ilmu lo ya, bukan secara pribadi lo ya. Ini tentang ilmu. Itu kan Kiai Syarif di ILC kan mau mendatangkan Kiai Iman, tapi sampai sekarang mana? Loh, karena ketiga yang diundang tadi tidak merespon, ngumpet. Ya, yang diundang itu kan Ahwal Lutfi bin Yahya, Rokim yang nggak pernah mondok, terus kemudian Rizik yang memfatwakan wajib hukumnya siapa yang mengaku zuriat Nabi ada kitabnya dan wajib tes DNA. Jangan DNA Nabi kemana dia kemana. Orang bertanya, Bib, gimana cara ngambil sampelnya? Jangan khawatir, anak buah saya jualan darah Nabi dan rambut Nabi, gampang tuh. Sekarang saya mau tanya, beranikah Anda ikut mobil yang roda kanannya ke kanan, roda kirinya ke kiri, setirnya mau kemana itu? Nyungsep lah. Ya udah, kalau mau nyungsep silakan ikut. Tenang Vicky, ayo Gidargo lagi, gas lagi Gidargo itu.
Ya Vicky, udah taslim yang tadi ya, udah komplit. Pertanyaan berikutnya Vicky. Lanjut Vicky. Tenang, tak belain Vicky. Tenang. Yang lain dong, masa saya mulu. Itu ada Irawan Mukimat apa Muhibin itu? Silakan yang lain. Oke, yang Ade lain. Irawan. Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Tadi diam aja, Adek. Nah, ya Bukan oke. diem bang, kan saya menghargai dulu yang ngomong. Adab kan yang perlu dipakai juga kan. Oke, lanjut. Kalau saya sih orang yang fakir ilmu ya, tapi saya sebagai orang muslim ikut pedulilah terhadap muslim yang seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini gitu kan. Saya terkait polemik nasab ini sebetulnya jauh sebelum tesis Kiai Imad muncul, bagi saya pribadi saya sudah hakul yakin saya tidak percaya atas Habib itu sebagai juriat Rasul ya. Ini Mukimat ya. Saya nggak mau dibilang mukimat ya. Tadi katanya suruh yang lain, giliran yang lain bicara, kok komplain adabmu di mana Vicky? Dengar. Kasih kesempatan, ini waktunya Dengar. Bang Ade Irawan. Lanjut Bang. Tuh, kenapa saya tidak mau disebut mukimat juga? Karena saya sebelum tesis Kiai Imad, saya nih tolong di ini kan ya, jauh sebelum tesis Kiai Imad, saya sudah tidak percaya bahwa Habib itu juriat Rasul. Penilaian itu saya semakin yakin ketika ada muncul ya pendapat Kiai Imad ya. Katakanlah bukan tesis tapi pendapat kan, gitu kan. Dan walaupun pendapat itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan, tapi jauh sebelum itu, Pak, 20 tahun ke belakang, saya sudah tidak percaya. Saya terus terang saja, kenapa? Dari mana, Dek, dasarnya, gitu kan? Bahwa saya ini sudah tidak percaya bahwa Habib itu katanya itu juriat Rasul, karena alangkah naif lah kalau memang dia juriat Rasul. Ini saya sebagai korban ya, saya sebagai korban. Saya nggak mau fitnah, nggak mau dari mana saya dasarnya. Ini saya sebagai korban, salah satu korban yang namanya itu habaib ataupun Habib. Saya dulu pernah kena tipu. Kebetulan dulu saya kenal dengan Kak Habib di daerah Cianjur ya. Ini personal ini. Ini fakta nih. Sebentar dong, biarkan saya ngomong dulu aja. Orang Nanti kita baru Anda nunggu bantah. apa dasarnya Bang Ade Irawan ini tidak meyakini, kan dia menjelaskan. Silakan Bang Ade lanjut. Kemudian waktu itu saya diminta ya, saya itu butuh suatu barang lah. Saya nggak ini transaksi jual beli ya, transaksi jual beli. Kemudian saya diminta uang gitu kan, diminta uang memang nggak besar, tapi kalau penilaian 20 tahun ke belakang 7 juta sih cukup besar juga ya, 7 juta nilainya. Benar Bang. Nah, waktu itu saya minta barang tersebut itu, gitu kan. Saya lihat dulu sebelum saya bayar. Tapi barang tersebut katanya ini di luar negeri, di Timur Tengah lah, lihat. Harus uangnya dulu. Sampai dia ngomong, ini saya ini juriat Rasulullah, tidak mungkin saya berbohong dan lain sebagainya kan gitu. Saya pasti ketika Anda bayar, barang itu pasti ada. Yang saya khawatirkan bukan memang barangnya yang tidak ada, tapi asli enggak kan gitu. Nah akhirnya ya saya dengan segala kepercayaan, husnudon ke si Habib itu, saya tidak akan sebut orangnya ya. Makanya tadi saya nggak mau disebut secara personal, saya nggak mau nyebut nama orangnya, tapi itu Habib. Orang Cianjur, entah dia masih hidup ataupun udah meninggal, karena ini 20 tahunan ke belakang. Nah, ternyata setelah saya bayar, 1 hari kemudian dia nelpon dan katanya barangnya ada dan kebetulan ini udah ada di Indonesia lah. Dari awal aja ini katanya kan dari luar negeri, butuh waktu dan lain sebagainya. Setelah saya transfer, ternyata barangnya itu katanya ada di Indonesia. Ternyata kan ini juga udah jadi tanda tanya, apakah barang ini benar asli atau bukan kan gitu. Nah ternyata setelah saya ketemu, saya dikirim gitu kan, lewat pengiriman lah barangnya. Ternyata saya bawa ke ahlinya, barang tersebut adalah palsu.
Nah, saya datangin lagi ke rumahnya. Kata saya, Bib, ini ternyata ini palsu barang. Kalau yang asli bukan begini, inilah ciri-cirinya Bib ini. Sampai di situ mencak-mencak habis, Pak. Sampai mencak-mencak habis. Gitu kan, nunjuk-nunjuk ke muka kamu ini, manusia rendahan, tidak percaya sama Juriat Rasul, apa itu. Dari sana terus terang saya 20 tahun ke belakang saya sudah tidak percaya yang namanya. Dia sendiri yang menyebut mustahil Juriat Rasul itu membohong, ternyata dia bohong. Kemudian dia merendahkan dan lain sebagainya. Ini maaf ya, ini pengalaman asli saya, pengalaman pribadi saya. Dari situ saya udah nggak percaya. Ditambah nih, 1 tahun sebelum rame kasus Juriat Rasul, saya ini kebetulan ketua partai, Pak, ketua partai PKB di Kabupaten Subang waktu itu ya, 2014. Nah, saya punya pengurus anak cabang partai PKB di Kecamatan Pegadaian Barat, Pak. Namanya Ustadz Hasan. Mungkin yang videonya rame, yang disiram pakai air, ditempeleng pakai sendal ya. Pakai sendal tuh. Itu saksi hidupnya saya, Pak. Nah, waktu itu Pak Ustadz Hasan ini di satu sisi sebagai anak buah saya sebagai ketua DPC, dia sebagai ketua PAC. Sekaligus dia itu sebagai PCNU ya, PCNU. Nah, ada Habib, Pak, daerah saya itu. Ada Habib yang kebetulan Habib itu, mohon maaf azan, ini kebetulan rumah saya dekat bersampingan dengan ini, dengan apa? Iya. Langsung intinya aja Bang, karena ada azan. Ya, dekat masjid. Nah intinya waktu itu ada Habib yang istrinya, Pak. Istrinya itu dia tidak pakai kerudung, yang kedua dandanannya itu kalau bahasa istilah Sunda itu menor ya, rambutnya pirang, keluar gimana, Pak. Itu disentil sama Ustadz Hasan di medsos, Pak, di Facebook ya, disentil. Kok masa istri Habib gitu kan, istri Habib gitu, enggak memperlihatkan contoh yang baik lah buat umat gitu. Nah lantas dipanggil, Pak, Ustadz Hasan itu malamnya itu dipanggil. Ustadz Hasan datang dengan kepala desa, datang dengan apa? Dengan ketua BPD, kepala desanya Haji Main ya. Desanya desa di Pegadaian Barat, Desa Margahayu, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang. Nah, setelah itu dia mau bertabayun gitu. Lawang di situ juga tidak menyebut nama dan lain sebagainya. Apa, Pak? Datang-datang itu bukan tabayun, Pak. Ternyata dipersekusi. Nah, kebetulan mungkin itu dilalah ya. Dilalah si anak Habibnya itu yang perempuan yang masih belum sekolah malahan anaknya itu.